Hai guys, balik lagi dengan kita di Fresh Gadget Channel. Jadi kalau di video sebelumnya aku tuh pengen ngejawab Vivo ini cocoknya buat siapa sih? Mungkin salah satunya aku ya. Nah, buat aku yang aktif di beberapa platform kayak YouTube dan juga aktif di media sosial kayak Instagram, aku kan sering ngepost foto baru tuh kalau misalkan habis syuting. Nah, terus kenapa sih di antara banyaknya smartphone yang udah kita review, aku tuh lebih milih Vivo, khususnya nih Vivo V21 yang paling baru. Nah, satu aku pengen jelasin. Pertama, aku suka banget sama desainnya. Desainnya itu premium banget. Bahkan kalau misalkan dari jauh aja pasti udah ngeh nih, ini pasti Vivo. Nah, terus juga aku langsung jatuh cinta sama warnanya yang baru. Ini yang diamond flare. Terus juga yang kedua pastinya kameranya ya. Soalnya seri V itu kan ngunggulin kualitas kamera dan juga fitur-fitur kamera barunya. Nah, terus juga kenapa kalau dibandingin sama brand kompetitor, aku lebih milih Vivo V21. Oke, jadi tonton video ini sampai habis karena aku pengen share ke kalian lebih detail. Oh ya, sebelum lanjut aku mau ngasih tahu, Vivo V21 yang aku pakai ini adalah varian baru yang punya internal storage 256GB ya. Oke, dan langsung aja kita mulai. Yang aku suka pertama jelas di desain diamond flare-nya yang beda banget. Ultra slim desainnya Vivo V21 masih tetap juara menurut aku. Soalnya tipisnya itu cuma 7,38mm dan beratnya cuma 171 gram. Bodi belakang material glassnya ini bisa nampilin efek 3D, perpaduan pantulan warna ungu dan juga biru yang menurut aku tuh trendy dan manis banget. Bahkan pantulannya ini rata sampai ke dual tone step kameranya. Dibawa kemanapun dan dibawa ke teman-teman sekalipun ataupun klien, jadi bikin tambah pede. Kayak bisa matching gitu sama outfit yang aku pakai. Aku memang suka desain yang clean. Tombol power dan volumenya ini nggak terlalu menonjol dan nyatu sama warna pinggirannya. Terlebih jack audio, speaker, dan port chargernya ini dominan ada di bawah semua. Intinya yang aku suka dari Vivo itu adalah desainnya yang ikonik banget. Kalau suka desain kayak gini, kayaknya nggak bisa dicari di brand HP lain deh. Oke deh, yang kedua yang paling aku suka soalnya fitur-fiturnya ini cocok banget buat kita yang aktif di media sosial. Banyak banget yang pengen aku ceritain soal kameranya nih. Mulai dari kamera depan 44 megapiksel, autofocus, super net selfie-nya dulu ya. Sebelum ke fitur-fitur lainnya, sejauh ini beautification yang ada di Vivo adalah yang paling cocok sama aku. Mempercantik tapi nggak berlebihan. Warna kulitku juga masih kelihatan natural dan detailnya tetap rapi. Pas aku jalan-jalan sambil vlogging, fokusnya itu tetap center ke arah aku, gak shaky. Bisa dipakai di foto maupun video, masih sama nih kayak seri sebelumnya. Soalnya di sini ada fitur eye autofocus yang bisa tracking mata kanan maupun kiri supaya hasilnya lebih stabil. Terus buat foto seru-seruan nih, ada multi-style portrait, pilihannya cukup banyak. Jadi semacam didandanin otomatis sama AI-nya gitu. Misalnya, mau ala-ala vintage 80-an kayak gini. Kalau misalkan kamu punya tai lalat, tanda lahir, ataupun bekas luka yang ngeganggu banget di wajah, masuk aja ke mode portrait ataupun malam, di sini aktifin aja, nah langsung hilang kan? Ini tuh fiturnya namanya personal facial feature, langsung samar nih di foto. Dan yang satu ini juga udah gak asing di kalangan pengguna Vivo. Ada fitur selfie soft light band, jadinya semacam pakai ring light gitu. Nah, hasil foto selfie-nya tuh jadi lebih cerah, tetap natural dong meskipun kondisi pencahayaannya tuh minim. Dan di malam hari, fitur ini tuh jadi ngeratain warna kulitku yang terkena pantulan cahaya, jadinya normal lagi. Dari 4 fitur barusan, buat aku yang suka foto-foto buat sosmed, pastinya bakalan kepake semua. Nah, kalau ada KOL IG story pun aku memang lebih banyak pakai kamera depannya. Apalagi ya, kalau misalkan diburu-buru banget nih ada KOL postingan sosmed yang harus diupdate secepatnya. Kadang aku tuh nggak perlu makeup lengkap, udah kebantu sama fitur-fitur kameranya Vivo V21 barusan. Nah, menurut aku, kalau pakai mode auto di selfie kameranya, nggak perlu diedit lagi juga nggak masalah. Karena basic hasilnya itu udah bagus. Objek dan backgroundnya juga detail. Kontrasnya memang agak kurang ya, tapi bikin warnanya ini terkesan soft dan natural di aku. Kalau pakai mode portrait, bokehnya juga bisa diatur mau seblur apapun. Tapi selfie bokehnya ini pas di kondisi backlight outdoor, detailnya jadi kurang. Background sama objeknya jadi agak flat. Beda sama default selfie kameranya. Aku memang paling sering pakai kamera depan, terlebih buat update IG story, TikTok, dan sekarang ketambahan Reels. Ibarat kayak konten creator starter pack gitu ya. Aku tuh kebantu banget sama 4K selfie videonya. Resolusinya tinggi, plus dikombinasiin eye autofocus. Hasil kamera depannya ini tambah kelihatan detail lagi. Jadi opsi resolusinya tuh ada 720p, 1080p, dan juga 4K.
Walaupun kamera depan belakangnya ini masih menggunakan Ace, steady face selfie videonya ini cukup ngebantu supaya hasil videoku itu tetap stabil. Aktifin aja ultra stable yang ada di kamera depannya, aku ngerasa hasil videonya ini sama sekali nggak shaky. Jadi aku tuh lebih leluasa movement pakai kamera depannya. Terus, buat nambahin shoot yang ala-ala dramatis nih, kamera depannya juga dilengkapi slow-mo selfie video, smoothnya sampai 240 fps. Tapi, detail warna dan backlightnya tetap terkontrol dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut aja ke kamera belakangnya. Ada 64 megapiksel night kamera, 8 megapiksel super wide angle kamera, dan juga 2 megapiksel makro kamera. Cuma pakai triple kamera dan semuanya itu bakalan kepake. Bisa maksimalin kegiatan sosmed aku. Yang paling aku suka dari kamera belakangnya justru ada di mode autonya. Kalau urusan backlight, AI-nya Vivo ini dari dulu emang paling bagus. Sama AI enhancement-nya itu cakep banget. Ibarat kita tuh nggak perlu banyak effort lagi buat editing, langsung dipilihin lagi yang paling cakep. Nah, kalau foto pakai mode autonya, detailnya tuh bagus di indoor maupun outdoor. Pas di outdoor, kamu masih bisa lihat detail awannya nih. Dynamic range-nya luas dan warnanya itu vibrant. Buat backlight juga oke lah. Nah, kalau mau lebih maksimal lagi nih hasil fotonya, aku biasanya tuh pakai fitur UHD 64 megapiksel. Di sini detailnya tuh jadi lebih bagus dan juga jelas. Semacam di enhance, objek, background, dan exposure-nya ini dibalancein semua. Mau auto ataupun 64 megapikselnya, semua warnanya itu vibrant. Kadang sering kepikiran ya, pengen difoto kayak model-model pro gitu. Nah, terus jalan pintas nambahin tinggi badan. Bisa pakai mode super wide angle. Selama aku stay di tengah pas di portrait, wide angle-nya itu terasa natural. Di sini tuh tone-nya tuh jadi cenderung cool, tapi detailnya tuh jadi agak kurang ya. Tapi distorsinya tuh masih aman dan wide angle-nya tuh pas. Terus di mode portrait, aku tuh suka karena bokehnya rapi dan detailnya itu masih bagus banget. Auto exposure-nya itu juga bagus, sama sekali nggak pernah kena backlight. Nah, kalau buat foto malam hari, sebelumnya pas di mode auto, tone warnanya itu lebih terasa cool. Tapi pas pakai 64 megapiksel night kameranya, detailnya itu jadi kelihatan lebih bagus. Terus juga dynamic range-nya tetap luas meskipun low light. Dan jadi cenderung warm gitu tone-nya. Aman lah ya mau foto kapanpun. Kayaknya sih aku lagi salah kostum ya. Buat kamu yang pengen bikin foto futuristik ala-ala cyberpunk, mungkin kamu nggak perlu edit-edit lagi nih pakai aplikasi lain. Karena di sini ada fitur stylish net filternya juga. Kira-kira dari banyaknya hasil foto aku barusan, yang mana dulu yang aku upload ke IG? Nah, video recording di kamera belakangnya kita juga bisa dapetin perekaman video sampai kualitas 4K. Pede lah ya sama resolusinya kalau buat vlogging. Walaupun aku tuh jarang banget upload di channel sendiri. Di video recording 4K-nya, detail resolusinya itu tajam, Ace-nya tetap stabil meskipun belum bisa pakai ultra stable-nya, dan warnanya itu natural. Frame rate-nya juga nggak dragging loh meskipun pakai resolusi 4K. Terus di mode 1080p 60 fps-nya juga bagus, apalagi kalau ultra stable-nya itu diaktifin, makin cakep lagi hasilnya. Di sini warnanya juga natural, detailnya masih aman, gak beda signifikan nih sama mode 4K-nya. Terus kalau biasanya buat bikin video liputan gitu, agak repot ya kalau misalnya take videonya itu harus 2 kali bolak-balik. Pengen nunjukin objek yang lagi kita lihat kayak cafe yang estetik kayak gini, tapi pengen juga nunjukin wajah. Nah, dual view video kayak picture in picture ini praktis banget buat vlogging. Aku juga suka pakai dual view videonya ini di outdoor. Warnanya lebih kelihatan natural dan auto exposure-nya ini terbantu cahaya matahari alami kayak gini. Aku take-nya sekitar jam 4 sore ya. Intinya, fitur-fitur yang ada di kamera Vivo V21 ini asli cocok banget deh buat para influencer ataupun orang yang aktif banget di sosial media tiap harinya. Hampir semua fiturnya itu praktis dan ngedukung banget. Saking banyaknya file fotoku, video, brief, dan juga file yang harus aku simpan buat inspirasi, pas juga nih sama kebutuhanku karena versi Diamond Flare-nya ini punya memori internal 256GB. Udah besar banget, gak bakal kehabisan memori. Terus punya RAM yang besar banget juga, 8GB RAM plus 3GB extended RAM. Jadi, buat multitasking aplikasi-aplikasi wajib itu tuh lancar semuanya. Kayak Pinterest buat cari-cari ide, YouTube, mau streaming harus ada Netflix, Disney Plus, HBO Go, Instagram, Facebook, YouTube, editor video, dan lain-lainnya. Semua tuh lancar meskipun jalan barengan. Buat aku yang kebutuhannya banyak di sosial media, Qualcomm Snapdragon 720G ini jelas udah cukup banget. Mau browsing, chat, nulis skrip, dan sebagainya pastinya udah cukup banget. Nonton YouTube ataupun streaming film pastinya juga udah nyaman banget nih nontonnya. Soalnya layarnya ini udah pas pakai 6,44 inch Full HD Plus AMOLED display. Buat main game masih lancar, meskipun aku sendiri tuh jarang banget main game. Sesekalinya main game pun cuman main PUBG. Gameplaynya masih asik.
Kualitas grafiknya pas aku main PUBG bisa dapat smooth ultra dan juga SD high. Nah, by the way, cuma sayangnya Vivo V21 ini masih pakai mono speaker, padahal audionya itu udah clear banget menurut aku. Ada momen kurang nyamannya itu pas lagi main game di posisi horizontal. Jari tanganku tuh jadi nutupin speakernya. Tapi nggak masalah, soalnya aku lebih sering pakai TWS juga. Kalau soal baterai, mungkin buat kamu yang kebutuhan aktivitasnya lebih sering nge-game bakal ngerasa kurang ya. Tapi kalau buat aku, kapasitas baterai 4000 mAh udah termasuk cukup sih buat seharian. Lagian kalau pakai 33 watt flash charge, nge-charge-nya itu juga cuma butuh waktu sekitar 30 menit aja. Baterai udah terisi 60%. Full charge-nya paling cuma sejaman aja. Kalau ada teman-teman di sini yang ngerasa NFC itu wajib banget ada di smartphone zaman sekarang, NFC multifunction juga ada di Vivo V21. Gak cuma buat top up e-money atau ngecek saldo aja. Ini tuh berguna banget buat kamu yang tinggalnya di apartemen atau pakai kunci elektronik. Nah, karena dengan NFC ini bisa ngeduplikasi kunci apartemen, gedung, hotel, dan sebagainya. Jadinya praktis banget. Oke, jadi kesimpulannya, desainnya itu keren, internal storage 256GB dan fitur-fitur kameranya udah pas banget nih buat sosmedan. Kira-kira itu sih yang pengen aku ceritain soal pengalaman aku jadiin Vivo V21 ini sebagai daily driver. Kalau karena alasan tergoda sales kayaknya sih enggak ya, tapi karena aku tuh memang udah suka desainnya dari awal. Pilih smartphone sesuai kebutuhan masing-masing aja sih kalau menurut aku, intinya yang paling kita banget. Asal kita nyaman ya udah. Tiap orang kan memang beda-beda ya prioritasnya. Oke, segitu dulu opini dan cerita dari aku kenapa jadiin Vivo V21 ini sebagai daily driver. Makasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.